Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada pemangku hajat manakib yang mulia nan agung, bahasa keagungannya karena disandarkan beliau pemangku manakib. Ikhwan, akhwat yang agung dan mulia, keagungan dan kemuliaan karena Anda menjadi ikhwan, semoga terjaga, terpelihara keagungan dan kemuliaan LDTKN yang mulia dan agung, GMPS yang mulia dan agung, Ibu Bella yang mulia dan agung. Keagungan dan kemuliaan karena Anda semua disandarkan kepada guru agung yang mulia Hadratus Syekh Shahibul Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul 'azamati wal jalal. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul maqam wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa ali. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atihi wa bimudawamati dzikrillahi tabi'il musalsal ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afdalu ma qultu wa anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala Allah ta'ala ilaihi yas'ad al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya, kepada Allah, kalimut thayyib la ilaha illallah itu akan naik ke haribaan. Tentunya bukan sembarang perkataan la ilaha illallah. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Dasari dengan ilmu dalam mengucapkan perkataan agung la ilaha illallah. Ilmu itulah talqin yang tadi Akhinal Kiram Ustaz Wahyu sudah menjelaskan di dalam syarah Muslim Al-Imam Nawawi juz 1 halaman 47. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Isnadu minad din. Al-Isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man syaa. Sanad itu bahagian dari agama. Agama kita ini ada sanad, tidak sembarang. Tanpa sanad orang akan berkata semaunya. Tanpa sanad siapapun dia akan berkata, akan berucap sekehendak hatinya.
Maka mubalik TKN Suryalaya sudah bersanad. Itu teramat penting. Agama tanpa sanad bukan agama. Laulal isnad ladal man syaa. Kalau tanpa sanad, orang akan ceramah, akan berkata, akan bertutur sekehendak nafsunya. Subjektivitas dirinya dengan beberapa kepentingan titipan itu akan keluar. Dengan ilmu retorikanya, menyusun kata yang indah, para mustami terkagum-kagum, terpesona dengan ceramahnya, masuk ke isinya ke dalam hati, lah, hanya sampai di akal. Karena sanad keilmuan yang Bapak Ibu dapatkan dari guru agung, itu adanya irtibatul qulub ba'duha bi ba'din ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam tauhid. Keterikatan, keterpautan qalbu dengan qalbu. Karena ketika Bapak Ibu mendapatkan talqin, yang ditalqin itu qalbunya. Yang disambungkan ruh itu kepada ruh Rasulullah itu qalbunya, bukan akal, bukan transfer knowledge, tapi transfer spiritual. Maka talqin itu nggak harus dimengerti, Pak. Dawuh pangesaabah juga mankobah, nggak mengerti nggak apa-apa, udah ikuti aja. Nah, kalau sudah keterpautan, keterkaitan kolbu dengan kolbu, itulah yang dinamakan nurun ala nur. Ibnul Arabi di dalam tafsirnya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur langit dan bumi. Yang dimaksud nur langit itu adalah ruh. Yang dimaksud nur bumi itu adalah jasad seorang salih yang terikat dengan nur sanad. Sehingga perumpamaannya kamishkatin fiha misbah, seperti miskat itu lubang yang tidak tembus pandang. Kamishkatin fiha misbah. Miskat itu ada dalam pelita. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu ada dalam kaca. Az-zujajah itu ka'anna kaukab. Sedangkan kaca itu seperti bintang gemintang, durriyu, mutiara. Udah bintang gemintang, mutiara. Yuqadu, dinyalakan, min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang syarat dengan keberkahan. Itulah talqin. Itulah talqin. La syarqiyah wala gharbiyah, up to date. Islam itu up to date syariah. Makanya tidak ada reaktualisasi dalam agama Islam. Di up to date. Tarekat juga up to date. Yakadu zaituha, minyaknya saja udah bersinar. Yakadu zaituha yudi, menyinar. Walau lam tamsasna, sekalipun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur. Nurullah, cahaya Allah, energi Allah. Kalau cahaya itu arti energi. Nurun ala nur,
yahdillahu li nurihi may yasha. Cahaya berlapis cahaya. Allah limpahkan cahayanya itu kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki. Al-arwahul muqaddasatu, ruh-ruh yang sudah disucikan. Maka prosesi talqin menyambungkan ruh yang terputus kepada bapaknya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata lain kecuali rasa bersyukur kita menjadi ikhwan. Sosok ulama kaliber dunia, Buya Hamka, ketika beliau ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara tidur dan jaga, believe or not, didatangi Rasulullah, cari hamba Allah yang ikhlas di negerimu. Secara basar, secara akal, dari Sabang sampai Merauke, cari hamba Allah yang ikhlas kan susah. Tapi basirohnya hidup, mata hatinya hidup. Manusia kan ada sisi basar, panca indera, ada sisi basirah. Maka dakwah itu dengan basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan oleh, ini thariqah, ini jalan. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah. Basirah itu hidup dengan adanya talqin. Sehingga amaliyah yang tadi Ustaz Wahyu bilang, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah yang fa'lam, yang berdasarkan ilmu, bukan wa idza qila lakum la ilaha illallah yastakbirun. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kesombongannya, dengan lisannya, dengan lagunya, tapi kosong. Kalau kalimat thayyib itu udah yas'ad sa'id, sudah naik, wal amalu shalih yarfa'u. Itu saya hanya menerjemahkan Ustaz Wahyu saja. Begitu juga amal-amal yang lain itu bersandar semuanya, yarfa', naik. Faham ekstrimnya nih, yang tidak mendapatkan guru mursyid, amalannya hanya sampai badan, raganya, fisik. Kan sekarang susah membedakan mana mubalik, mana artis. Kalau mubalik udah masuk ranah dunia, iklan, bersandar. Itu di Bogor dulu ada sebuah tetangga saya itu namanya Haji Soleh. Dia kalau ngajar itu pakai hijab, nggak begini. Masih dipegang. Guru saya Mu'alim Syafi'i Hazami Al-Alama, ahli fikih. Jadi fananya dia bukan fana di zikir, fana di thalabul ilmi. Sampai dia sendiri ngaji itu 40 tahun. Mu'alim Syafi'i Hazami. Dia fana dalam thalabul ilmi itu sendiri. Maka digelarkan sumur yang tak pernah kering. Beliau pun sowan ke Abah dan diberikan lukisan Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Dia kalau mengajar itu Ustaz Wahyu, saya bela-belain tuh. Dari Bogor naik motor ke Pondok Pinang, ngaji kitab Tafsir Muni, Alfiyah, Salah Ibnu Aqil gitu. Begitu dia meninggal, ngajilah saya Kiai Haji Maksum, PUI. Meninggal juga.
habis. Jadi kalau thalabul ilmi itu terus berjalan. Dan mereka itu muallim Syafi'i itu kalau ngaji ada sanadnya, dia punya sanad ketemu sanad terus. Al-isnadu minad-din. Sanad itu adalah bab agama. Laulal isnad laqala man syaa. Itu hadisnya. Syarah Muslim. Imam Nawawi juz 1 halaman 47. Kalau orang nggak punya sanad keilmuan, dia akan ngomong sembarangan. Entah dengan tertawa, entah dengan apa. Maka kita bersyukur menjadi ikhwan. Mulia, agung. Maka ketika sesama ikhwan tidak punya adab, menganggap remeh ikhwan, sama juga menganggap remeh guru itu. Kita pun sesama ikhwan harus punya adab. Saya hormat kepada bapak, mulia, karena ada ikhwannya. Bapak ibu tuh bukan manusia lagi. Bukan makhluk lagi, tapi udah insan. Udah ruhnya yang aktif gitu. Bukan raganya. Kalau raganya kan berarti makhluk. Tapi udah insan. Bahkan perjalanannya bukan sekedar insan, sampai kepada abid, pada hamba. Maka proses perjalanan rohani Rasulullah itu dari mulai dia lahir tertutupnya semua pintu-pintu langit. Kebesaran keagungan beliau dengan dia lahir itu tertutup pintu-pintu langit itu. Perjalanan berakhirnya di Isra dan di Mi'rajkan. Ubudiyah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Laisa bi rasuli wala bi nabi wala bi Muhammad la. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Jadi orang tarekat itu bukan ibadah, ubudiyah. Penghambaan totalitas kepada Allah. Nah, fafirru ilallah ini berlari menuju Allah ini nggak bisa sembarangan. Dibutuhkan seorang mursyid. Itulah yang disebut nurun ala nur. Nurullah kepada Jibril, lalu Jibril kepada Rasulullah dan kepada seluruh nabi. Maka itu yang dinamakan mursyid. Dialah yang mengantarkan kita ke sana. Nggak bisa. Perjalanan rohani itu teramat pelik. Hafdun nafsi fit ta'ati batinun wa khafiyun wa ilajuhu sahbun. Wa haddun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun. Bahagian nafsu bu di dalam taat, ketaatan kita kepada Allah itu ada unsur nafsu. Itu samar dan tersembunyi, sulit mendeteksinya, pengobatannya juga susah. 40 hari wafatnya Abah, wakil yang berkumpul, berdiskusi semua. Di situ ada pengarsa akeh, Raden Mik. Terjadi sedikit konflik. Akhirnya sekelas ajengan JJ. Ilmunya udah dahsyat gitu. Mari kita sholat sunat istikharah. Baik Pak istikharah. Tapi Raden ini pangarsa akeh dia udah usul basironya tajam. Nafsu kene atuh. Istighfarlah seluruh wakil takbir. Ya. Melaksanakan sholat sunat istikharah taat kepada Tuhan. Baik. Tujuannya nafsu mencari guru. Teramat pelik perjalanan nafsu itu ketika kita taat, ketika kita bertobat, seorang salih. Makanya dalam manqabah di bulan Muharram itu adalah fungsi guru mursyid.
ada dalam genggaman Abah. Semua ruh, dimensi ruh itu nggak mengenal barat timur, siang malam, Pak. Bapak Ibu mungkin pernah mimpi Ustadz Wahyu dalam tidurnya, ibu ini mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini, sama yang dimimpin satu atau bingung. Ada dalam genggamannya. Bila muridku ada di timur atau ada di barat, tersingkap auratnya, akulah yang menutup. Sataran wa ghafar. Fungsi mursyid itu menutup. Jadi si Toras ini baik ceramahnya, si Toras ini bagus sebagai, bukan guru yang nutup, ditutup sama guru. Lepas mursyid jadi gaus, hancur. Lihat, itu lepas itu dari mursyid, kayak orang gelo gitu. Dandanannya nyentuh, karena lepas dari guru mursyid. Jadinya begitu. Ibu lepas saja dari Allah, lepas saja dari bertarekat, itu telanjang bisa-bisa, lebih parah dari pangkal. Itulah kehebatan syukur kita dalam bertarekat. Sehingga husnul khidmah, bagusnya, baiknya khidmat, loyal, taat kepada mursyid, lahir batin. Jangan hanya lahirnya saja ibu taat kepada Abah, tapi batinnya pun harus. DKM, zikir, khotaman, manakib, udah nurutan guru. Kita nggak bisa seperti Abah, tapi ngikutin. Nggak mungkin seperti itu. Ngikutin. Ada maklumat, patuhi maklumat itu sendiri. Apalagi kalau sudah totalitas Abah, itu berarti totalitas Suryalaya. Enggak menyalahkan pengajaran orang lain, tapi ketika Anda ikhwan, di dada Anda itu ada Suryalaya. Ketika Anda mengamalkan yang bukan Suryalaya, Anda khianat. Salah satu ustaz anak buah Pak Wafiuddin waktu 212 itu dia hadir, saya sempat kritik, kenapa Anda hadir? Oh, saya nggak pakai Suryalaya, saya lepas Suryalaya sebagai simpatisan kepada Habib Rizik saja. Di dada kau ada Suryalaya. Bagaimana mungkin kau tidak bisa memakai Suryalaya? Di dada kau itu ada Suryalaya. Ketika kau bawa, berarti Suryalaya ada di dalam dadamu. Ketika kamu melanggar itu maklumat, jangan kau bicara soal saya bukan Suryalaya. Kau bicara bukan Suryalaya, kamu sudah keluar dari mursyidmu. Ada dalam genggaman, Bu, di genggaman. Maka ibu kalau berrobito itu pakai bahasa ibu aja, nggak usah pakai bahasa Arab. Maka jangan Sirojudin kan bilang beda lah kayak Toras kalau robito pakai bahasa Arab. Ibu kalau robito bahasa aja, Abah tulungan saya, Abah bantu saya, Abah. Jadi di dada kita ini udah Suryalaya, udah ikhwah. Oh banyak Pak, khianat-khianat Suryalaya itu membawa Suryalaya di Bogor. Bos. Saya nggak mau kata orang si fulan begini, gue terjun langsung. Bendera Suryalaya, tapi bukan Suryalaya. Khianat bukan namanya. Apa bedanya dengan gaus? Sama aja. Kita nggak boleh menyalahkan pengajaran orang. At-Taqwa ada nggak dalam Suryalaya? Ada nggak dalam maklumat Suryalaya?
sabana. Nggak ada. Ya Anda jangan pakai. Tapi Anda jangan melarang. Kalau ada orang yang bukan ikhwan, garis bawah ikhwan, jangan menyalahkan pengajaran. Tapi ketika ikhwan melakukan itu, ya Anda kan sudah layak, Anda bermursyid, ada dalam genggaman. Apa nggak terharu tadi itu Ustaz Wahyu bilang? Kita itu bager bukan karena kitanya, bukan karena pandainya kita menutupkan keburukan kita, bukan. Setar guru mursyid yang nutup. Mimpi saya harus ngisi di Surabaya, nggak kepengen Ustaz Wahyu, saya nggak kepengen. Bahkan saya berharap tiap tahun tuh jangan ada nama saya lagi. Saya nggak mau, Bu. Saya nggak mau, udah saya mau menjadi mustami di sana. Saya mau menjadi mayit yang udah dimandikan, pasrah. Saya mau jadi teko yang kosong. Tapi gimana kalau guru menghendaki saya harus ngisi, yang ngisi Ustaz Wahyu di Jawa Barat, ini di Bogor Selatan. Maka ketika ditunjuk, udah siap aja. Ini bukan organisasi umum yang harus mencari jati diri, saling berlomba, saling sikut, saling sana. Enggak ada itu. Mursyid kita satu. Wallah, saya juga banyak dapat ilmu dari Ustaz Wahyu. Dari yang lain juga dapat. Karena kita satu genggaman. Hati-hati. Hasunat khidmatuhu, baik khidmatnya itu lahir batin, totalitas surya layak. Pak, kalau Anda kata ada wakil talqin yang bla 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 bla, tapi dia nggak ada maklumat, jangan ditaati. Wakil talqin juga belum jelas, mau balik juga belum jelas semua. Tanya ada maklumatnya kah? Beda sama anak-anak Abah Ano. Dia langsung nasabnya, sanadnya langsung. Maka mohon maaf kalau saya terlalu keras. Saya sayang. Mungkin style saya aja yang kurang bagus. Ketika terbesit aja di hati kita, yang terbesit, Bu, terbesit di hati ibu, di bapak, kepengen talqin latifah, ada keinginan aja yang mau talqin, itu udah nafsu, itu udah bagian dari nafsu. Pada dasarnya menurut ijtihad saya Ustaz Wahyu, ketika guru mursyid mentalqin secara zahir walaupun hakikat dengan wakil talqin, itu sebenarnya kita amalkan saja. Zikir malam perpanjang, amalin aja banyak, zikir banyak terus. Itu dengan sendiri illallah, illallah, illallah. Irsyad dari guru mursyid itu nanti akan pindah. Dengan sendiri dia pindah ke latifatul ruh, pindah ke latifat. Itu dengan otomatis sebenarnya. Punten, walaupun nggak dapat talqin latifah, sebenarnya dengan ijtihad dengan ibu banyak berzikir, itu ada irsyad dari guru mursyid. Begitu cukup latifatul, ini nanti dia pindah dengan sendirinya. Maka begitu tawajuh jangan cukup sebentar, isi semua latifah itu. Jadi waktu zikir jahar itu sendiri kita baca dengan sebenar-benarnya bagaikan pasukan tentara. Nanti irsyad dari guru mursyid itu akan berpindah, Pak, cahayanya dari latifal qalbi ke latifal qalbi. Begitu juga tawajuh. Tawajuh itu kan mi'raj. Kalau gitu ke tawajuh terus saja dengan penuh khusyuan, rasa terus berjalan, nanti dengan pindah. Konon ada seorang mubalik bicara tentang latifah bla 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 di hadapan Abah, disuruh dia tawajuh. Setelah dia tawajuh, dia ketagihan karena dibawa ke alam langit, karena latifahnya semua.
Ketika sudah dapat talqin latifah, pengen nambah latifah lain, nafsu ke, pengen nambah riyadhah dari wakil talqin, cari riyadhah. Berarti dalam diri kita sudah krisis khidmah kepada mursyid. Ketika ibu sudah ada keinginan kepengen riyadhah, hatta dari wakil talqin, berarti ada unsur nafsu di dalam diri ibu. Yang kedua, krisis kemursyidan kepada abah. Kasarnya Anda sudah tidak percaya kalau abah sudah bisa membimbing. Riyadhah yang bangun malam sudah ada metode ibadah. Ada kan buku metode ibadah kan, bangun jam 2 malam. Itu kan langsung dari abah. Karena saya di lapangan Ustaz Wahyu masih ada sebagian ikhwan, mungkin terlalu lama kali hikmahnya ya, di dalam hidupnya terlalu banyak hikmah gitu. Iya, saking lamanya hikmah baru masuk tarekat tuh, saya nggak boleh sembarangan. Ukur dulu cuman harus diijazahkan dulu. Wow. Ukur dulu cuman harus diapakan? Diijazahkan dulu. Ini kan berat. Ya Anda ditalqin, Anda udah dapat ijazah dengan sendirinya, amalkan itu. Kenapa harus cari yang lain? Kalau masih mencari yang lain, berarti Anda sudah khianat, udah nggak percaya abah lagi, udah nggak khidmat lagi. Wasbir nafsaka, itu pribadi sifatnya, Anda filnya fil. Wasbir nafsaka, tahan nafsumu, tahan nafsumu. Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Tahan nafsumu, kendalikan nafsumu, sabarkan nafsumu untuk selalu ma'iyah, selalu bersama dalam manakib, bersama dalam khotaman, bersama dalam berzikir. Karena mereka para salik-salik ini yuriduna wajhah ilahi anta maksudi waridhaka. Enggak ada yang dicari itu. Sama kita nih enggak ada yang dicari. Semua Allah yang kita tuju, ridho Allah yang kita cari. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan bapak ibu berpaling dari manakib, dari khotaman, dari zikir, dari bertarekat. Jangan berpaling tersebab kesibukan, keinginan, nafsu kepada dunia. Karena kesibukan dengan dunia, mencari dunia dan sebagainya, lalu berpaling, meninggalkan lagi. Kelamaan abah dalam bertarekat. Kan dosa kita banyak, harus dikifaratkan dulu. Dosa kita terlalu banyak untuk mencapai wusul, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu harus dikifaratkan dulu, dibersihkan dulu dengan macam-macam cobaan dan ujian. Bersandarkah kau kepada mursyidmu, atau kau berpaling? Itu dengan berbagai cobaan, ujian dan sebagainya. Beres yang satu, datang yang satu, beres yang ini, datang yang ini. Itu sebagai kifarat untuk membersihkan dulu, baru bisa masuk nur itu sendiri. Maka nilainya bukan kesenangan, keberkahan. Kesenangan beda, Pak. Walamma nasu ma dzukira bi ayatina fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau bapak ibu lupa meninggalkan tarekat, meninggalkan amalia, fatahna, Allah bukakan segala pintu-pintu kesenangan. Dibuka, dunia aja dapat. Tahta, harta, wanita, Toyota, semua dapat. Abwaaba kulli syai', dibuka.
Nah kalau udah begitu biasanya kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau manusia udah melihat dirinya serba cukup, serba ada, semuanya bisa dibeli dengan uang, dia akan melampaui batas dalam kedurhakaan kepada Allah. Tapi beda walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau tadi nasu, lupa, maka di ayat yang dibacakan tadi, kalau bapak, ibu, saya, kita semua lupa dalam mengingat Allah, atau enggak lupa seperti orang lupa, maka kita termasuk fasik, durhaka. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi orang yang seperti orang lupa. Apalagi lupa, seperti orang lupa, nggak bisa. Keras itu ayat ulaika humul fasiqun. Kalau bahasa pesantren itu fasik itu berzina, mabok, lupa. Turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau berpaling. Wala ta'du ainaka. Wala tuti'. Nah, di situ ujung ayatnya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu. Jangan sekali-kali taat patuh ngikutin man, siapapun, mau mubalik, mau wakil talqin, kalau mereka membuat bapak ibu lupa hati bapak kepada Allah dan mengikuti keinginan nafsunya. Wa kana amru furutha, urusannya menjadi berlebihan. Mari kita pertahankan keagungan, kemuliaan ikhwan. Muliakanlah sesama ikhwan, beradablah kepada ikhwan. Jangan saling menggesek, gosok, harus saling memuliakan, harus saling. Mintalah doa dari para ikhwan semua, karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu sendiri. Jangan ada basa-basi. Yang namanya basi ya buang. Yang namanya basi buang kan. Jadi nggak ada basa-basi. Udah minta benar-benar kepada ikhwan, beradab. Kita mulia. Saya muliakan bapak dan ibu karena bapak ikhwan. Kalau bukan bisa. Itulah yang dimaksud manqobah tadi, kekuatan seorang guru mursyid menutup dan menjaga murid-murid. Maaf, jangan salah paham, sekalipun maaf terpaksa saya sampaikan, terpaksa, jangan disalahgunakan omongan saya. Sekalipun Anda tidak mengamalkan apapun, tapi Anda masih bermursyid kepada Abah, Anda pun tetap ditolong Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.